Perkenalkan, nama saya Septiana Terumbanua dari kelas AS 21 PB. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari hakikat manusia. Teman-teman pada tahu nggak pengertian dari manusia? Manusia adalah ciptaan Allah paling sempurna yang segambar dan serupa dengan Allah, yang berakal budi, pengertian, serta bergantung terhadap sesama. Dan juga manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini yang bertugas untuk menjaga, melindungi, serta mempunyai kuasa besar di bumi ini untuk menjaga isi bumi tersebut. Apa hakikat manusia menurut para ahli? Yang pertama, menurut Thomas Hobbes, dia mengatakan bahwa hakikat manusia adalah setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain untuk tidak semena-mena dalam mengambil hak orang lain. Menurut tafsir 2010, dia mengatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain dan harus saling menghargai satu sama lain. Dan menurut Thomas Hobbes, dia mengatakan bahwa hakikat manusia itu memiliki 3 unsur, yaitu unsur roh, nafsu, dan rasio. Unsur roh ini adalah kebaikan, sebaliknya unsur nafsu adalah keburukan dan atau kejahatan, dan rasio adalah akal budi manusia itu sendiri. Menurut M.J. Langeveld 1955 mengatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial, individual, dan moralitas, sehingga manusia itu saling membutuhkan sama lain, saling membantu, berinteraksi, dan melengkapi antara satu sama yang lain. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep tentang manusia dan makna manusia di dunia ini. Nah, aspek-aspek hakikat manusia juga yaitu berkenan dengan asal-usulnya, yaitu manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua adalah struktur metafisiknya, yaitu manusia sebagai kesatuan badan ruh. Yang ketiga, karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia, yaitu manusia sebagai makhluk individual, sosial, makhluk berbudaya, dan beragama. Manusia sebagai makhluk hidup individu memiliki unsur jasmani yang baik dan memiliki rohani, serta memiliki fisik, psikis atau mental yang kuat, serta jiwa dan raga yang bagus. Manusia sebagai makhluk individu juga menjaga martabatnya dan memenuhi kepentingan sendiri dan sebagainya. Ada banyak masalah yang timbul dari manusia individu ini, yaitu memiliki rasa egois terhadap orang lain dan ingin menang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ini adalah manusia yang berinteraksi kepada sesama, antara lain saling bergantung kepada yang lain dan berinteraksi di dalam sebuah kemasyarakatan, dan serta tunduk pada aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam kumpulan tersebut dan sebagainya. Sebagai makhluk unik dan multidimensi, yaitu setiap orang pasti berbeda-beda, dimulai dari cara berpikirnya, cara mengatasi sebuah masalah, cara berjalannya, cara ia menghargai orang lain dan sesama. Itu adalah makhluk unik. Multidimensi adalah manusia memiliki kekayaan yang luar biasa untuk mempelajari berbagai macam dimensi, seperti dimensi keberagaman. Ada banyak agama yang ada di Indonesia, salah satu di Indonesia kita. Dimensi kesusilaan, dimensi individual, cara ia memandang individual antara yang satu sama yang lain, dan dimensi kefitrahan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Tanpa adanya pendidikan, manusia pasti tidak akan mengerti, memahami, serta mengetahui apa itu pendidikan atau apa itu sebuah aturan. Jadi, jikalau misalnya tidak ada yang mendidik, dan jikalau misalnya kita tidak berpendidikan, otomatis kita tidak mengerti apa itu sebuah aturan, apa itu norma, dan sebagainya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.